wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini tim Alanda sudah berada di rutan kelas 2B Meninjau dengan program untuk pelatihan bikin sabun. Hal yang paling tersulit di dalam hidup itu adalah ketika kita untuk melatih, tapi kita tidak mampu untuk mandiri. Hari ini tim Alanda akan langsung terjun ke lapangan dan akan selalu melatih bagaimana sih hidup mandiri, penuh makna dan berarti dan bisa berkarya di depan orang banyak. Hari ini tim Alanda akan memberikan contoh dan program terbaru kami, yaitu melatih untuk sabun mandi, sabun kain, dan satu hal untuk kebutuhan mandi kita semua. Mari kita kenalan dengan kerutannya, Bapak Des, Pak Des Rianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya pikir kepala rutan itu sudah tua Pak. Ternyata masih muda dan rambutnya masih hitam. Sing yang Masya Allah. Bagaimana sih Pak program-program yang sudah berjalan di rutan di ya, sini? program di rutan Meninjau itu ada dua. Pertama program pendidikan kerohanian dan kemandirian. Itu saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Direktur Al-Amanda atas kerjasamanya untuk mengadakan pelatihan pembuatan sabun di rutan Meninjau yang insya Allah mungkin akan kita tingkatkan menjadi produksi di rutan Meninjau. Nah, ini adalah salah satu program yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah pabrik yang bisa memproduksi sebuah hal kebutuhan untuk sehari-hari. Sabun mandi dan sabun kain tidak kita pungkiri, sudah hampir sama beras. Kenapa? Tanpa sabun mandi dan sabun kain kita tidak bisa untuk menjaga kebersihan. Dalam Islam diajarkan bersih adalah hal yang sangat penting di dalam Islam. Kebersihan itu adalah pangkal dari segala-galanya. Jadi hari ini kita akan melihat rutan, sebagaimanakah rutan ini sudah mempersiapkan untuk pelatihan, dan kita akan jalan langsung dengan ke rutannya. Selamat pagi semuanya, silahkan ikuti perjalanan kami. Sampai jumpa dan kita jalankan. Pagi. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita telah dapat berkumpul bersama di sini untuk mengadakan pelatihan pembuatan sabun. Yang mana kita pada saat ini bekerja sama dengan pihak Al-Amanda. Itu kebetulan langsung Ibu Direkturnya yang datang ke sini. Nah, yang insya Allah akan kita tingkatkan untuk mengadakan kerjasama untuk berproduksi sabun cair maupun sabun batang. Yang mana seperti tekad saya ingin menjadikan rutan ini rutan produktif, bukan rutan konsumtif. Jadi kita sama-sama, kalau rutan tidak jadi rutan produktif, kita dapat tambahan atau uang lelah kita dari perusahaan dan negara juga diuntungkan. Kita berlatih, simak apa yang diajarkan oleh tim dari Al-Ananda supaya kita bisa setelah keluarnya dari rutan bisa mandiri, bisa untuk produksi di rumah, jadi produksi rumah tangga, jadi tidak ada lagi yang menganggur. Jadi kita berdayakan ilmu kita yang kita dapat di dalam rutan. Jadi itulah salah satu hikmahnya yang kita ambil di dalam rutan. Mungkin pengetahuan kita, agama kita bertambah, pengetahuan keterampilan kita bertambah. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita di luar nanti. Minimal untuk keluarga kita, keluarga kecil kita dulu, baru ke lingkungan dan baru ke masyarakat. Itu saya mengharapkan untuk dapat belajar sungguh-sungguh tata cara pembuatan sabun cair dan sabun batangan. Mungkin demikian. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak dari PT Al-Amanda, Bu Detris, Bu Lena, atas bantuannya yang mau bekerja sama dengan kita untuk mengadakan pelatihan, dan insya Allah akan kita tingkatkan Bu menjadi rutan produktif. Jadi kita bisa memproduksi sabun cair dan sabun batangan di rutan Meninjau. Itu saya ucapkan terima kasih. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada
kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Kerutan beserta jajaran yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengembangkan program-program pelatihan lapas-lapas di Sumatera Barat. Besar harapan di Rutan ini kita juga bisa berkarya. Di sini tempat. Kalau di luar masih sibuk dengan dunia, masih sibuk dengan berkarya, dengan sibuk dengan sana di sini mengejar harta. Dan kadang kita lupa untuk menaikkan ibadah kita yang semestinya wajib kita lakukan. Dan kewajiban itu adalah menjadi sebuah cinta. Kadang-kadang karena cinta kita buta. Tapi kadang-kadang karena cinta itu kita tersesat. Kenapa tersesat? Melakukan hal-hal yang sudah dilarang dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi besar kita, tetapi karena cinta kita lakukan. Mana yakin orang yang duduk di depan anak adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sangat mandiri, orang-orang yang sangat bijaksana, dan orang-orang yang melakukan sesuatu hal sepak terjang yang kuat demi anak, istri, suami, dan orang-orang. Tapi ada sedikit kita melangkahi jalan yang tidak pantas kita. Itu sebenarnya. Sedikit cerita, Ana juga bukan orang dari kalangan yang elit, bukan dari kalangan yang punya duit, bukan kalangan yang punya harta. Ana keturunan anak petani biasa-biasa saja. Dan Ana sempat menjadi seorang pembantu rumah tangga selama 7 bulan untuk mencapai pendidikan tinggi. Jadi tidak perlu sungkan atau kita bertegur sapa, karena kita sama. Orang tua Ana petani sampai sekarang masih bertani, dan alhamdulillah setelah Ana lewati masa-masa sulit, pernah menjadi pembantu, pernah jadi tukang cuci, dan pernah jualan kaki lima. Sekarang alhamdulillah Ana sudah punya 5 perusahaan, 1 pondok pesantren, dan sekarang bikin beberapa di dalam lapas usaha dan pabrik juga. Salah satunya Rutan ini. Rutan ini akan menjadi salah satu pabrik yang akan kita ciptakan dengan dukungan Rutan dan jajaran untuk memberikan produksi sabun yang bisa kita pasarkan Riau dan Sumbar. Kita punya izin, kita punya produksi, dan selama ini kita memproduksinya di Kota Padang. Berkat dukungan teman-teman, insya Allah ini program bisa berjalan dengan lancar. Di sini produksinya hampir seperti ini dan dipasang stiker. Jadi sebelum produksi, bahan-bahannya di sini sudah Ana kasih merek satu persatu, dan kita pelatihan itu masih manual dan menggunakan hal-hal yang memang ada di lingkungan kita. Masih kita gunakan, kenapa? Agar karena di sini kalau untuk masuknya nanti kesehatan, mereka akan tahu bahwa ini manual. Kalau pakai mesin, itu berarti bahan kimianya tinggi. Ini tidak, ini sangat aman untuk tangan karena nanti pengepakan pengadukan kita memakai tangan. Di dalam ini sudah Ana kasih merek dan semuanya sudah ada cara tata caranya. Tapi ada bahan yang harus dimasukkan pertama dan kedua yang mesti teman-teman nanti kita ajarkan. Ini namanya gel. Gel ini adalah formula yang digunakan untuk perwok, yaitu untuk pengentalkan sabun. Yang ini adalah garam yang sudah digabung menjadi satu. Jadi simpel caranya, kami sudah pakan satu-satu agar tidak ribet untuk pembikinannya. Dan di sini sudah ada pewangi. Nanti pewangi dalam parfum termasuk dengan ini kita takaran. Ada takarannya nanti yang kita bawa ke sini. Ini adalah untuk takaran. Nah, untuk prakteknya tentu kita dekat air ya. Tidak bisa digunakan secara bicara saja karena kita harus ada takaran-takaran. Dia hitungannya per liter. Jadi setiap literan kayak ini 20 liter, kayak ini 20 liter, kalau ini kayak 15 liter. Sedangkan untuk cuci piring itu 20 liter bisa, 22 liter bisa, tapi takarannya menggunakan ini. Jadi teman-teman jika tidak punya modal di rumah pun dengan begini bisa ngasilin duit loh. Ada orang berbilang, wah buka usaha itu mesti mesin yang besar, mesti begini. Enggak teman-teman. Ini modal 150.000 sudah bisa menghasilkan hampir mencapai 450.000. Nah, berarti ini bisa dicetak gratis. Ya teman-teman ya. Kalau pulang dari sini nanti ini bisa gratis. Paling ini modalnya ya. Ini 90.000. Ya kan? 90.000. Nah, satu ini menghasilkan untuk teman-teman di rumah nyuci piring ini bisa menghabiskan 2 bulan. Ini 20 liter habisnya. Ini 22 bulan teman-teman buat untuk diri sendiri, berarti 20 bulan sudah ada penghematan. Ini modalnya cuma 100.000. Berarti modal yang tadi sama ini cuma 300.000. Betul kan? Ya, ini gratis. CC menjadi Sunglight.
cuci piring. Betul? Kalau kita belanja cuci piring, menurut pandangan Ana yang selama ini di Sumbar, itu menghabiskan 3M untuk cuci piring doang. Iya. Sumbar itu sebulan bukan per tahun ya. 3M itu mereka menghabiskan dana untuk cuci piring. Kita ceklah itu rumah makan menghabiskan berapa dana. Tapi kalau kita bisa bikin sendiri, cuma modal 200.000 kita sudah bisa 2 bulan dan sudah bisa kita pasarkan. Nah kayak gini nih botolnya, pemasarannya biar lebih edit. Ada botolnya lebih kecil lagi yang harganya 5.000, 4.000 yang bisa dipasarkan nanti di rumah-rumah ketika sudah bebas nanti insya Allah. Nah kenapa kita ajarkan simple dan tidak ribet? Kalau kita sudah mengarah ke mesin besar, teman-teman akan mikir, Iko pemimpi yang mau kamu buat semanko. Pulang dari siku, bareng nak dulu kerampakan sita di orang, kan? Tapi kalau kayak gini, anak rasa tidak begitu sulit untuk berkembang. Kita belajar dulu dari dasar. Kenapa? Usaha itu bukan karena kita banyak duit, tapi bagaimana kita bisa gigih dan memahami usaha kita dan kita bisa memasarkan. Yang dicari pertama itu adalah penjual, bukan produksi dulu. Ya kan? Nah dengan hal itu, maka anak akan melatih bagaimana caranya yang simpel dan tidak ribet dengan anggaran yang sangat kecil. Semoga bermanfaat. Sejauh ini ada pertanyaan? Yang akan ikut latihan laki-laki berapa orang? Masuk ke ruangan produksi dan pengepakan langsung ke stikeran, langsung masukkan ke kardus. Dia semakin lama di dalam botol maka akan semakin bagus. Intinya jangan kena debu. Kalau dia kena debu karena ini adalah pencuci maka dia akan menghitam. Insya Allah akan menjadi sebuah perusahaan yang handal di dalam sebuah rutan. Kenapa? Rutan itu hebat loh teman-teman. Lapas itu juga hebat. Kenapa? Di dalam rutan dan lapas kita akan lebih fokus untuk berbuat, apalagi untuk melatih ilmu. Jangan sia-siakan waktu di sini. Jadi Ana harapkan ini bisa kita kerjasamakan secara maksimal. Siapapun bisa ikut di dalam program kita. Kenapa? Karena program yang kita keluarkan adalah program di mana kita semua bisa berkarya di luar nanti. Tidak mesti harus di dalam. Nanti pulang, daftarkan nama, nanti kita latih lagi. Kebetulan saya juga membina warga binaan yang sudah lepas. Kita bikinkan bengkel, kita bikinkan parak jaguang. Ya tergantung kebutuhan masing-masing. Siap untuk latihan? Siap. Nah, sejauh ini bisa dipahami bagi pelatih? Yang akan dilatih ya? Berapa orang kalau di sini ngaduknya airnya? Sini aja. Ditisuin. Kenapa? Karena efeknya dari kotoran kayak gini nih ya, itu akan menghitam dia nanti. Jadi kita kerjanya 2 kali. Kalau ini kan kotornya dikit dulu Bang. Ini namanya garam. Efeknya ini adalah garam ya Pak. Garam ini digunakan adalah untuk pembersih. Jadi kalau teman-teman kayak sering diare kan sering makan garam tuh pembersihan perut. Nah ini garam untuk pembersihan piring dan cuci baju. Ember besar, masukkan 3 liter nanti ya, 3 itu air. Nah ini untuk mengaduk garam. Ya 2 jam, 1 jam. Enggak dia semuanya. Ini saya bawa produk banyak. Ya semuanya. Itu dah bekas latihan. Ini efeknya kalau dia kurang dan tidak semuanya tidak cair, maka efeknya adalah tidak kebersihannya kurang. Ada mah kita beli sabun, tapi nggak bersih dia. Nah itu karena adukan garamnya atau tidak kental atau tidak habis semua cairannya. Jadi ini harus berbentuk cairan. Baik, nggak apa-apa. Yang penting udah bersih ya. Nah masukkan. Nah masukkan ini ke dalam. Nah, jangan sampai masuk plastiknya. Kalau masuk plastiknya, efeknya kita menyaring lagi, otomatis mengeluarkan tenaga untuk 2 kali. Nah, ini ngaduknya itu paling cepatnya itu 1 jam. Hah? 3 liter nggak apa-apa. Nah, cara ngaduk biar tenaga tidak habis. Kan ada orang ngaduk tuh begini-begini dia tidak menggunakan tenaga pengadukannya. Ini ada.
cair, jangan ada yang tersisa. Nah, 1 jam putar-putar aja lah situ dulu ya. Kami minum kopi dulu nak. 1 jam itu tidak bisa diberhentikan, memang 1 jam. Kasih kursi. Kalau pembuatan sabun ini simpel dan tidak ada merusak apapun, karena bahannya semua kita pakai, kecuali plastik. Pertama mengucapkan terima kasih kepada PT Al-Amanda yang telah mau memberikan pelatihan secara cuma-cuma kepada warga binaan kita, karena di Rutan Meninjau ini kita butuh sekali untuk pelatihan kemandirian bagi warga binaan Rutan Meninjau. Untuk itu insya Allah kita akan menjadikan Rutan Meninjau ini rutan produktif dan bukan rutan konsumtif. Yang mana dengan adanya pelatihan pembuatan sabun cair ini, saya berharap kedepannya insya Allah akan kita tingkatkan menjadi suatu kerjasama. Kalau bisa rutan ini bisa memproduksi sabun cair dan sabun batangan. Jadi untuk itu kami juga mengharapkan dari pihak masyarakat, ya mungkin kita akan jadi rumah produksi lah, rumah sabun Rutan Meninjau. Untuk tahap pertama ini mungkin kita akan memulai dari 10 orang dulu warga binaan yang kita latih dulu. Nanti akan kita tingkatkan sesuai dengan kebutuhan lagi. Selama 3 bulan ke depan kami akan bolak-balik untuk membina bagaimana sistem bisa berjalan dengan lancar. Ini Pak Indra nih sebagai pemantau, tim juga di sini jajaran. Karena ini produksi pertama loh Pak di Rutan. Selama ini belum ada, jadi ini tantangan kita untuk mengubah sesuatu hal yang baru. Jadi yang di dalam boleh semua itu berapa orang semuanya boleh bekerja, karena memang pekerjaannya banyak. Di sana mulai pengadukan, penyaringan, pemasukan, habis itu penatakan ini memang harus dikipas. Kita pasangan kipas, habis itu setelah dia kering masuk ke ruangan memasang label dan pengepakan. Nah habis itu keluar. Nah kamar itu bisa dikosongkan untuk taruh barang yang sudah jadi, baru pemasaran keluar. Nah semua itu kita terbuka dan merekomendasikan teman-teman punya toko di luar, kedai, mak, bapak segala macam itu boleh beli barangnya ke sini dengan harga sangat rendah dan sangat gratis. Saya pribadi dari PT Al-Amanda yang selama ini membuka program di seluruh lapas Sumatera Barat yang memang rutan agak berbeda sedikit. Kenapa? Karena di sini kami akan mendirikan sebuah pabrik kecil di dalam sebuah rutan, yaitu seperti sabun mandi batang, cair, ataupun cuci piring yang cair apapun yang deterjennya. Kenapa? Karena setelah kita selidiki dan kita teliti bahwa seluruh lapas Sumatera Barat itu hampir menghabiskan dana yang sangat besar untuk sabun mandi, sabun kain, dan cuci piring. Nah dengan hal itu saya mengajak dan berbicara dengan kepala rutan di sini untuk bisa membuka produksi, yaitu produksi yang sangat dibutuhkan oleh lapas di Sumatera Barat. Nanti mungkin juga bisa kita kirim ke Riau lah gitu untuk kerjasamanya. Kenapa? Rutan Sumatera Barat atau lapas Sumatera Barat sekarang hampir menampung 4.000 warga binaan di dalamnya. 4.000 itu bisa menghabiskan sabun mandi dalam 1 bulan itu 1. Berarti 1 bulan kita menciptakan sabun mandi itu 4.000 batang dalam 1 bulan. Nah, setahun itu sudah berapa? Belum lagi untuk deterjen dan segala macam hal. Dengan itu saya mengajak beliau untuk bekerja sama untuk mendirikan sebuah pabrik di lokasi Rutan Meninjau
yang bisa kita pasarkan ke seluruh lapas yang ada di Sumatera Barat dan Riau-nya nanti insya Allah. Hal ini membuat saya suatu tantangan terbaru. Kenapa? Karena selama ini saya membina lapas itu adalah dalam pembibitan, peternakan, dan termasuk dengan pengasapan. Tapi kali ini memang metode yang kita gunakan itu adalah untuk pemasaran lebih cepat, untuk bersilaturahmi dengan lapas-lapas yang ada di Sumatera Barat. Alhamdulillah, rutan di sini sangat welcome dan sangat terbuka untuk sebuah produksi yang insya Allah juga di tim jajaran beliau yang sangat mendukung lah dengan ramah tamah dan senyum dan menyediakan ruangan yang sangat khusus untuk sabun ini. Padahal kebersihannya yang penting bukan busanya, tapi kita ngikutin orang awak ya. Busa ini cuma boleh diberikan setelah setengah jam mau selesai pengadukan. Setelah digabung semua baru tambah busa, karena busanya akan naik, nanti nggak bisa ditutup ya. Nah, untuk takaran busa kita menggunakan ini pewangi ini. Nah, jadi nanti masukin aja 2 kali ini busa ke dalam untuk takarannya, karena kalau kita kasih timbangan kan susah. Jadi ini dituang ke sini 2 kali. Nah, 2 kali ke dalamnya. Ini aja patokannya ke sini saja. Oh, ternyata Bu, di sini nggak laku kalau busanya nggak melimpah, nggak masuk ke danau itu memutih. Tambah 3 kali. Jadi busa ini terserah kegantungan selera saja. Yang penting takaran yang sudah ada jangan ditambah-tambah. Karena ini kan ditimbang dulu nih sebelum bawa ke sini.